Bab 408. Mati. Seorang pria berbaju hitam muncul dengan aneh di belakang Cipto Luo dan muncul diam-diam. Kemudian, cahaya dingin datang ke leher Cipto Luo dalam sekejap. Bulu kuduk Cipto Luo langsung berdiri. Sebagai penguasa alam kaisar, dia secara alami tidak bereaksi lambat. Dia sudah berada 100 meter dalam sekejap. Namun, pria berbaju hitam itu masih menempel erat padanya. Di belakangnya, seperti belatung Tarsus. Cipto Luo tiba-tiba ngeri, karena dia menemukan bahwa kekuatan lawan setidaknya peringkat ketiga alam kaisar, atau bahkan lebih tinggi. Dan dia, baru saja memasuki alam kaisar, menghadapi master alam kaisar peringkat 3, selain itu juga pembunuh peringkat 3 alam kaisar. Bagaimana dia bisa menjadi lawan dari pihak lain? Memikirkan hal ini, Cipto Luo mundur. Namun, dia hanya punya ide ini, dan belati langsung memotong dari lehernya. Kemudian, tubuh Cipto Luo menegang di tempatnya dan matanya penuh keanehan. "Kamu, pembunuh tertinggi." Setelah mengatakan ini, Cipto Luo tidak memiliki energi kehidupan lagi. Mendengar perkataan Cipto Luo sebelum kematiannya, ekspresi semua pendekar hitam berubah, kecuali Tino Xiao. Ketika mereka memandang pria berbaju hitam itu, mata mereka penuh dengan kecemburuan dan kengerian. Pembunuh tertinggi membunuh yang maha kuasa telah mengubah pembicaraan para master yang tak terhitung jumlahnya di benua pendekar hitam ratusan tahun yang lalu. Ini adalah legenda sejati. Karena dikabarkan bahwa tidak ada orang di benua ini yang tidak bisa dia bunuh kecuali monster super tua di dunia tersembunyi. Bagi banyak pendekar hitam, ini mungkin hanya rumor. Tetapi perwakilan dari sekte-sekte itu tahu betul bahwa ini sama sekali bukan rumor, tetapi fakta, karena dulu ada master peringkat kelima alam kaisar tewas di tangannya. Selain master peringkat 5 alam kaisar ini, ada banyak master yang mati di tangan pembunuh tertinggi ini. Semua master ini di atas alam kaisar diberi gelar pembunuh tertinggi karena pembunuh tertinggi membunuh ketua sekte-sekte tingkat ke-7, lalu memprovokasi monster tua alam kaisar dari sekte tingkat ke-7 untuk keluar dari gunung. Alhasil, monster tua peringkat 6 alam kaisar ini tumbang. Setelah itu, nama pembunuh tertinggi muncul di benua pendekar hitam. Setelah itu, pembunuh tertinggi menghilang di benua. Hanya saja semua orang tidak menyangka bahwa setelah ratusan tahun, pembunuh tertinggi ini akan muncul kembali, dan muncul di medan perang kuno ini. Di samping, warrior yang mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa yang disebut pembunuh tertinggi. Dia hanya tahu bahwa pria berbaju hitam di depannya mengenalnya, karena pria berbaju hitam itu adalah pria kulit hitam yang telah mengikuti peonaan. Dulu dia tahu lawannya sangat kuat, tapi dia tidak menyangka kalau lawannya begitu kuat. Hanya dengan beberapa tarikan napas, seorang master alam kaisar akan mati seperti itu. Juga, apakah membunuh Cipto Luo adalah maksud peonaan? Setelah membunuh Cipto Luo, pria berbaju hitam itu berbalik dan menatap Irenean. Meskipun semua orang tidak bisa melihat wajahnya, semua orang bisa merasakan bahwa dia sedang melihat Irenean. Segera, pria berbaju hitam perlahan berjalan menuju Irenean. Melihat adegan ini, semua orang di lapangan terkejut. Apakah pembunuh tertinggi ini mencoba membunuh dewa pendekar, Irenean? Irenean terlihat tenang, tanpa perubahan suasana hati. Ketika berjalan beberapa kaki di depan Irenean, pria berbaju hitam itu berhenti dan menatap Irenean untuk waktu yang lama, lalu tiba-tiba berkata, "Seringkali, aku benar-benar tidak dapat menahan diri untuk tidak berpikir bahwa aku ingin membunuhmu. Karena jika kamu tumbuh dewasa,
di bawah langit berbintang ini, tidak ada yang bisa menghentikanmu. Pada saat itu, pasti akan menjadi bencana bagi keluargaanku. Tapi aku tahu bahwa aku tidak bisa membunuhmu, bahkan berkali-kali, aku juga ingin melindungimu. Karena kamu mungkin harapan terakhir bagi keluargaan. Apa yang dikatakan wanita berpakaian hitam itu agak kontradiktif. Orang luar mungkin terdengar bingung, tetapi Irene Ann tidak. Karena yang pertama dirujuk oleh pihak lain mengacu pada selatan kota, dan yang kedua mengacu pada keluargaan. Irene Ann berkata, aku tidak ingin peduli tentang hal-hal di antara keluarga, dan tidak tertarik pada mereka. Ini adalah hal-hal yang tidak berarti, bukan? Wanita berpakaian hitam itu menatap Irene Ann untuk waktu yang lama, kemudian berkata, jika kamu muncul 100 tahun sebelumnya, aku akan membunuhmu, tetapi sekarang, seperti yang kamu katakan, masalah antara keluargaan tidak berarti. Setelah berbicara, tatapan wanita berpakaian hitam itu jatuh pada warrior yang dan berkata, jika kamu berani menindasnya, tidak peduli betapa anehnya kamu, ada siapa yang melindungimu, aku akan mengambil nyawamu. Wanita berpakaian hitam itu tiba-tiba menghilang di tempat. Mendengar ini, warrior yang tersenyum pahit. Tentu saja dia tahu siapa yang dibicarakan pihak lain tentang dia. Sekarang dia juga tahu bahwa kehadiran pihak lain di sini adalah atas perintah Peona Ann. Memikirkan hal ini, hati warrior yang menghangat. Seolah memikirkan sesuatu, warrior yang mengangkat kepalanya dan menatap Fendi Liu di kejauhan, dia tidak lupa bahwa pria di depannya ini datang untuk mengganggunya. Sekarang Cipto Luo sudah mati dan orang ini tidak memiliki dukungan, sekarang adalah waktu terbaik untuk membunuhnya. Tepat ketika warrior yang hendak melakukannya, Tino Xiao berkata, untuk saat ini, jangan bunuh dia dulu. Kenapa? Warrior yang bingung. Tino Xiao berkata, kamu membunuh Juno untuk alasan yang baik. Kematian Cipto tidak ada hubungannya denganmu. Oleh karena itu, selama ada aku, kerajaan Dinghan tidak ada alasan untuk mencari gara-gara denganmu, setidaknya tidak di permukaan. Tapi jika kamu membunuhnya, kerajaan Dinghan akan memiliki alasan yang baik untuk menyerangmu. Meskipun kamu hebat sekarang, tapi di depan kerajaan Dinghan, masih terlalu lemah. Warrior yang ragu-ragu untuk sementara waktu, tetapi bagaimanapun juga, dia masih tidak melakukannya. Di masa mendatang, setelah dia kembali ke wilayah selatan, mau tidak mau dia akan berkonflik dengan kekuatan-kekuatan yang ada di wilayah selatan itu. Pada saat ini, tentu tidak bijaksana untuk memprovokasi kerajaan Dinghan. Tapi jika melepaskannya begitu saja, bukankah terlalu menguntungkan pihak lawan? Kalau kamu menyerahkan cincin penyimpananmu, aku bisa membiarkanmu pergi hidup-hidup. Jangan bicara omong kosong denganku, jika kamu tidak ingin mati. Napas jiwa pedang seperti esensi, terus-menerus mengamuk di lapangan, membuat wajah Fendi Liu tiba-tiba berubah. Sekarang dia akhirnya percaya bahwa Juno Mu mati di tangan warrior yang. Bukan karena yang lain, itu karena jiwa pedang dari warrior yang dilepaskan. Kultivator pedang yang telah memahami jiwa pedang, terutama di peringkat yang sama, tidak ada pendekar hitam yang tidak takut. Melihat Fendi Liu yang diam, warrior yang menyipitkan matanya dan menggerakkan pergelangan tangannya, pedang tulang naga muncul di tangannya. Jika lawan menolak, dia akan mencabut pedang itu tanpa ragu-ragu. Adapun yang disebut kerajaan Dinghan, dia tidak terlalu peduli. Bagaimanapun, dia tidak percaya bahwa pihak lain akan membiarkannya pergi. Bagaimanapun, dia membunuh putra kaisar kerajaan Dinghan. Melihat warrior yang memegang pedang, kelopak mata Fendi Liu berkedut. Jelas,
dia tidak menyangka bahwa warrior yang benar-benar ingin membunuhnya. Bukankah orang ini takut dengan balas dendam kerajaan Dinghan? Sedangkan untuk cincin penyimpanan, tentu dia tidak akan melakukannya. Bercanda saja, penyerahan ini setara dengan kehilangan wajah kerajaan Dinghan. Dosa ini, dia tidak mampu menanggungnya. Tepat ketika warrior yang hendak menyerang, Tino Xiao menggelengkan kepalanya. Dengan menggerakkan tubuhnya, cincin penyimpanan yang dikenakan Fendi Liu tiba-tiba terbang ke tangannya. Dia mengambil cincin penyimpanan itu, melemparkannya ke warrior yang, lalu menghadap Fendi Liu dan bertanya, "Masih belum pergi?" Fendi Liu melirik warrior yang dengan dingin, lalu berbalik dan pergi dengan 3 wanita cantik di sebelahnya. Warrior yang mendengus dingin, sedikit mengangguk ke arah kerumunan, dan segera, seorang pria bayangan gelap di kerumunan menghilang di tempat. Tidak dapat membunuh Fendi Liu ini secara eksplisit, tetapi dapat dilakukan secara diam-diam, kan? Memanfaatkan kesempatan sekarang, tentu saja dia akan membunuh lawan. Dia tidak akan membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Tino Xiao menghadap ke samping Hasan Qian, dan berkata dengan suara rendah, "Tetua Qian, sekarang kompetisi peringkat Qianlong telah berakhir. Upacara pembukaan, biarkan energi keberuntungan ditambahkan kepada para jenius ini saja." Hasan Qian menatap Tino Xiao, bertanya-tanya bagaimana pihak lain bisa menikahkan putrinya kepada warrior yang. Dengan kekuatannya, dia seharusnya bisa melihat rentang hidup warrior yang. Karena dapat dilihat, mengapa demikian? Dan apakah ragu untuk menyinggung kerajaan Dinghan raksasa demi warrior yang. Tidak mengerti, Hasan Qian menggelengkan kepalanya, lalu mengangkat kedua tangannya, kekuatan aneh muncul di lapangan dengan aneh, kemudian tanah di kejauhan tiba-tiba retak dan seekor naga putih meroket dari bawah tanah. Melihat naga putih ini, para pendekar hitam di atas panggung yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bersemangat, berjuang mati-matian untuk jangka waktu ini, sekarang akhirnya untuk menuai buahnya. Warrior yang juga sedikit bersemangat kali ini karena Clara Xiao akhirnya bisa bangun. Dan ibu, adik perempuannya, serta Sheila King juga dapat diberkati dengan energi keberuntungan. Dengan restu energi keberuntungan, nasib mereka seharusnya lebih baik, kan? Terutama ibu dan adiknya. Bersambung.